Antum nih sudah berapa kali injak sendalnya orang? Nah, udah berapa kali percikin air kena orang, hujan, tidak peduli. Berapa kali kita rusak barangnya orang? Teman-teman yang suka sewa rental mobil, kena mobil rental, main tabras saja sembarangan. Tidak boleh teman-teman, tanggung jawab. Saya dengar berita di Indonesia ini kalau ada orang ngontrak rumah, ya ngontrak, dirusakin rumahnya orang. Nggak bisa. Bagaimana antum terima awalnya, kembalikan seperti itu. Kalau enggak, tanggung jawab hari kiamat. Teman-teman sekalian, jangan buat musuh pada hari kiamat. Berat. Sekarang kalau antum punya masalah dengan orang, siapapun teman-teman sekalian di muka bumi ini, selesaikan hari ini, saat ini. Bubar pengajian, selesaikan semua. SMS, WhatsApp kah, BlackBerry kah, minta maaf kalau punya salah. Ada haknya orang lain, kembalikan. Belum mampu, minta tempo. Kalau kita mati, aman. Jangan siapin musuh hari kiamat. Karena kalau kita utang 2 juta di dunia ini, lalu kita sengaja nggak bayar, di akhirat kalau kita mau bayar 2 juta rupiah sudah nggak laku rupiah. Di akhirat nggak dipakai lagi duit dunia ini. Dia mau 2 juta pahala, bayangin 2 juta pahala itu. Berapa banyak sholat kita yang diambil sama dia? Ngapain kita bagi-bagi pahala begitu? Kita butuh pahala kok, setengah pahala kita butuh. Makanya Imam Bukhari rahimahullah pernah mau berburu sama teman-temannya. Sementara nunggu teman-temannya datang, beliau latihan panah di halaman rumahnya. Anak panahnya kena pagar tetangga, tercuil sedikit. Maka Imam Bukhari bilang sama pegawainya, disilakan dengan gulam, sampaikan ke teman-teman saya kalau saya nggak jadi berburu. Sampaikan. Setelah balik pembantunya, langsung dia bilang, sampaikan kepada tetangga di sebelah, kalau tadi tidak sengaja, ya Bukhari ini, Muhammad namanya, Muhammad ini memanah, kena pagarnya, tercuil sedikit. Berapapun dia minta gantinya, saya akan ganti. Pembantunya Bukhari pergi ke sebelah. Ada salam dari Syekh Muhammad gini. Tadi dia memanah, kena pagar Anda dan dia bersedia menggantinya. Kata tetangga itu, mana? Dilihatin sedikit tercuil. Tetangganya, jangankan pagar ini, rumah saya buat dia. Ini Imam Bukhari ulama besar, udah ini rumah saya buat dia, nggak masalah, saya maafin. Waktu pembantu Imam Bukhari kembali, teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Imam Bukhari tahu berita, sujud syukur kepada Allah, bersedekah kepada fakir miskin. Kenapa? Karena nggak jadi punya musuh hari kiamat, karena pagarnya orang tercuil sedikit. Antum nih sudah berapa kali injak sendalnya orang? Nah, udah berapa kali percikin air kena orang, hujan, tidak peduli. Berapa kali kita rusak barangnya orang? Teman-teman yang suka sewa rental mobil, kena mobil rental, main tabras saja sembarangan. Tak boleh teman-teman, tanggung jawab. Saya dengar berita di Indonesia ini kalau ada orang ngontrak rumah, ya ngontrak, dirusakin rumahnya orang. Nggak bisa. Bagaimana antum terima awalnya, kembalikan seperti itu. Kalau enggak, tanggung jawab hari kiamat. Saya subhanallah pernah ngontrak rumah di Jakarta. Sebelum saya keluar, saya panggilin tukang, cat semua, persis seperti waktu saya masuk. Bahkan lebih bagus lagi daripada itu. Dia waktu datang, dia kaget. Saya belum pernah ada orang ngontrak rumah saya seperti ini. Saya bilang, saya tanggung jawab Pak ini. Saya masuk bersih, saya keluar bersih. Gitu kan. Ada teman saya cerita, salah satu teman di Jakarta mengatakan, ada orang ngontrak bahkan di Jakarta, begitu pulang, begitu keluar, dicabut semua jendelanya orang, pintunya orang. Udah ngerusak, mencuri. Ini apa ini? Nggak boleh teman-teman. Ya. Al-jaza min jinsil amal, kata Nabi SAW. Balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Hari ini mobil orang kita pakai sembarangan, main tabras, kena lubang, polisi tidur ditabras saja. Besok mobil antum akan dibuat seperti itu. Hati-hati. Baru beli mobil, tabrakan. Baru ini masuk bengkel, jelas. Hari ini kita tendang seseorang, besok kita ditendang. Kama tadinu tudan, kata Nabi SAW. Sebagaimana kau berperilaku, kau akan diperilakui. Jadi teman-teman sekalian, jaga, hati-hati. Allah maha mengawasi dan mengontrol.